Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dandadan episode 7. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Tangan akrobatik mencoba meraih Aira, dan disitulah dia marah bercampur sedih karena Momo dan Okarun telah mengambil Aira darinya. Rambut lembutnya kini telah berubah menjadi hancur dan sangat buruk akibat terbakar dalam insiden sebelumnya. Dia lantas melemparkan besi dan benda apapun untuk merebut Aira kembali. Momo pun melarikan diri. Demikian juga dengan Okarun yang langsung melesat sembari menggendong Aira yang masih tidak sadarkan diri. Dikarenakan kondisi bangunan yang sangat sempit dan banyak material, membuat Okarun tidak bisa berlari dengan leluasa. Parahnya, Momo langsung terhempas hebat setelah menerima serangan akrobatik. Di sini Okarun tidak bisa membantu Momo karena dia harus menyelamatkan Aira. Dia pun berlari dan terus berlari menghindari kejaran dan berbagai serangan hantu akrobat. Berbagai serangan rambut gimbal akrobatik tidak henti-hentinya mengincar Okarun kemanapun dia pergi. Pemuda itu pun tidak berkutik ketika akrobat melesat jauh lebih cepat dan menendangnya. Aira pun nampak tergeletak dan benar-benar tidak berdaya. Saat ini hantu akrobat sama sekali tidak marah jika Aira tidak mau memanggilnya ibu. Dia hanya menginginkan agar bisa terus bersama Aira dengan cara memakan gadis malang tersebut. Jika hal itu terjadi, maka Aira akan menjadi darah dan daging si akrobat. Tanpa diduga gerakan si akrobatik tiba-tiba terhenti dan dia tidak bisa merengkuh Aira. Dan ternyata rambut gimbal hantu akrobatik telah tertahan oleh konstruksi bangunan gedung dengan begitu parah. Untuk melepaskan dirinya, si akrobat segera menendang konstruksi besi yang mengekang rambutnya. Tapi Momo yang kembali sadar tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Gadis itu pun segera menahan kedua kaki si akrobat dengan kekuatan psikisnya. Dengan tegas Momo meminta Okarun untuk segera menggunakan mode seriusnya dan bersiap untuk menendang si akrobat sekuat mungkin. Tapi Okarun jadi bingung karena dia tidak pernah menendang dengan benar. Semua hal yang dilakukannya hanyalah insting untuk bertahan hidup saja. Tentu saja Momo tidak peduli dan memaksa Okarun melesatkan sebuah tendangan kuat. Keduanya pun benar-benar tidak memiliki banyak waktu. Apalagi hantu akrobat mulai menghancurkan rambutnya sendiri demi bisa bebas. Situasi pun semakin tidak terkendali. Ditambah lagi kekangan Momo terlepas dan akrobatik menyerang dengan sangat beringas. Tapi sebelum hal buruk itu terjadi, Okarun segera pasang badan dan menyundul tubuh hantu akrobatik dengan begitu brutal. Alhasil, si akrobat pun terlempar parah hingga menabrak keras tembok bangunan sebelah. Walau Momo begitu senang dengan kekuatan Okarun, tapi Okarun sendiri terlihat KO dan tubuhnya serasa mau meledak. Di waktu yang sama, Nenek Turbo keluar dari tas Okarun. Dia agak kecewa karena Okarun tidak bisa memaksimalkan kekuatan spiritualnya. Turbo pun tidak memperdulikan hantu akrobat. Karena serangan Okarun barusan pasti membuat energi roh si akrobat jadi melemah. Dia pun beranjak dan mengambil satu telur Okarun yang masih disimpan oleh si Aira. Setelah telur tersebut ditemukan,
Momo dan Okarun pun terlihat benar-benar lega. Tapi suasana seketika berubah jadi sangat tegang setelah Nenek Turbo mengungkapkan kalau Aira telah meninggal dunia. Tentu saja Momo begitu kaget dan meminta Okarun memeriksa nadi Aira. Kenyataan ini memang begitu menyesakkan. Ditambah lagi Nenek Turbo berkata kalau manusia akan mati setelah dimakan oleh hantu atau siluman. Turbo melanjutkan bahwa Momo bisa selamat karena memiliki kekuatan Esper, sementara Okarun memiliki kekuatan roh. Setidaknya itu adalah alasan yang mudah mengapa keduanya masih bertahan hidup. Momo pun meminta Okarun untuk melakukan nafas buatan, sementara dia sendiri akan memompa jantung Aira dengan kekuatan Espernya. Proses penyelamatan pun dimulai, walau masih tidak membuahkan hasil. Turbo pun dengan santai menyampaikan kalau tindakan Momo dan Okarun tidak akan mungkin berhasil. Jika manusia telah tiada, maka tubuhnya hanya gumpalan daging yang tidak berarti. Momo pun begitu kesal dan mengusir sosok maneken Neko tersebut agar tidak mengganggu. Tapi di tengah proses penyelamatan tersebut, si akrobatik terlihat bangkit dan berjalan mendekati Aira. Okarun pun meminta Momo fokus menyelamatkan Aira, sementara dia sendiri akan meladeni hantu akrobatik. Nyatanya si akrobatik tidak berniat menyerang. Dia berkata bahwa cara Momo dan Okarun saat ini tidak akan mungkin bisa menghidupkan Aira. Hantu itu pun berniat memberikan auranya pada Aira. Bagi makhluk hidup, aura sama halnya dengan baterai yang bisa menghidupkan sebuah mesin. Akrobatik akan menggantikan aura Aira yang hampir padam. Tapi Momo menolak dengan keras pernyataan si akrobatik. Dia sangat khawatir kalau nanti hantu tersebut akan memakan Aira kembali. Mendengar hal itu, akrobatik langsung merobek mulutnya sendiri hingga berdarah-darah. Dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa memakan orang lagi. Jika Momo masih tidak percaya, akrobat mempersilahkan gadis tersebut untuk menghantam kepalanya dengan tiang besi. Momo pun terdiam sejenak. Tapi dia cukup terkejut setelah Nenek Turbo berkata kalau pernyataan si akrobat memang benar adanya. Aira akan segera tewas jika tidak memiliki aura. Dengan kesal Momo berkata kalau dia masih tidak mempercayai akrobat. Jika ada gelagat yang aneh sedikit saja dari si akrobat, maka Momo akan benar-benar menghancurkan hantu tersebut. Momo lantas meminta Okarun untuk berubah dan mengawasi si akrobat dengan serius. Detik itu juga gadis itu mulai menyambungkan aura milik Aira dengan si akrobatik. Ketika kekuatan Esper Momo menyentuh aura akrobatik, detik itu juga Shin berpindah pada kenangan masa lalu hantu tersebut saat dia masih menjadi manusia. Kala itu seorang wanita nampak terbangun di tengah malam. Dia pun berjalan pulang di tengah guyuran hujan yang begitu deras. Di tengah jalan dia melihat sebuah gaun terusan merah anak kecil di sebuah etalase toko pakaian. Walau cukup tertarik, tapi dia terus berjalan menuju kediamannya. Rasa capek yang sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya tiba-tiba lenyap begitu saja ketika putrinya memeluknya saat dia membuka pintu apartemennya. Wanita itu bekerja dengan sangat keras demi membahagiakan putri semata wayangnya. Di tengah kesibukannya, wanita itu selalu mengajarkan balet pada putrinya. Keduanya nampak menghabiskan hari demi hari dan waktu demi waktu dengan penuh kebahagiaan serta sukacita. Putrinya yang energik dan lucu adalah penyemangat dan alasan utama wanita tersebut untuk tidak pernah menyerah dalam menjalani hidup. Pada suatu hari, sang ibu itu menyisihkan gajinya untuk membeli gaun terusan merah yang pernah dilihatnya di toko tempo hari. Tentu saja gaun itu dibeli hanya untuk putrinya yang begitu lucu. Wajah penuh kebahagiaan pun tersungging jelas di antara keduanya. Hari-hari bahagia terus berjalan lancar tanpa ada masalah. Sungguh tidak bisa disangkal bahwa sang ibu ini benar-benar sangat menyayangi dan mencintai anaknya. Tapi saat malam menjelang, tiba-tiba saja anak tersebut menangis dengan begitu kencang. Ternyata apartemen mereka diserang oleh sekelompok Yakuza. Sayangnya tidak diketahui secara pasti apa masalah utama yang melatar belakangi penyerangan ini. Seorang Yakuza nampak menampar sang ibu hingga berdarah-darah.
Lebih parahnya lagi, anak kesayangannya dibawa pergi begitu saja. Jelas saja wanita itu berontak dan ingin mempertahankan putri sematawayangnya. Tapi sebagai seorang wanita lemah, dia benar-benar tidak berdaya. Dia kembali dihajar hingga pingsan dan uang tabungannya juga dirampok. Beberapa saat kemudian dia sadar dan segera bangkit untuk mengejar putrinya. Tidak peduli dengan kondisinya sendiri, wanita itu terus berlari turun ke lantai dasar walau saat itu hujan turun dengan deras. Tapi apalah dayanya, walau menemukan mobil para Yakuza, tapi wanita itu tidak sanggup menghentikannya. Dia pun terkapar dan meninggal dunia karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Di dalam ingatannya, dia selalu mengingat putri kecilnya yang begitu baik. Tapi sayangnya, kini dia mulai tidak bisa mengingat sosok putrinya lagi. Dia pun merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun anehnya, ada seorang bocah yang memanggil dan mendekatinya. Ternyata bocah itu salah paham karena dia mengira kalau si wanita malang tersebut adalah ibunya. Ya, bocah itu adalah Aira Shiratori. Aira pun dinasehati bapaknya agar tidak keluyuran sendirian. Ketika Aira bertanya di mana ibunya saat ini, sang bapak pun menjawab kalau sang ibu telah pergi ke tempat yang sangat jauh dan tentunya tidak akan pernah pulang untuk selama-lamanya. Ternyata ibu Aira telah meninggal dunia. Di sini wanita yang telah menjadi hantu itu pun kembali mengingat kenangan tentang putrinya. Dia pun terobsesi dan menganggap kalau Aira adalah putri yang sangat disayanginya. Tiba-tiba saja rambutnya tumbuh menjuntai ke tanah, dan dia berjanji untuk melindungi Aira dengan segenap kekuatannya. Hantu itu juga tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Aira. Sesaat kemudian Momo tersadar dan tiba-tiba meneteskan air matanya. Bersamaan dengan itu Aira telah sadar dan hidup kembali. Momo pun meminta Okarun untuk tidak menyerang akrobatik Silky. Di sini akrobat meminta maaf pada Aira, di mana seharusnya dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi gadis tersebut bukan malah menyakitinya. Tubuhnya pun perlahan hancur karena auranya telah dipindahkan pada Aira. Kenyataan ini begitu ironis karena hantu tersebut masih menyisakan penyesalan yang begitu dalam. Parahnya, hal ini membuatnya tidak bisa pergi ke alam baka. Nenek Turbo pun menjelaskan kalau akrobatik Silky akan berpindah pada ruang ketiadaan dan akan hilang hingga tidak bersisa. Dia akan menghilang dari dunia manapun dan akan dilupakan oleh semua orang, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Di dalam ingatan terakhirnya, akrobatik ingin kembali membelikan baju untuk anaknya yang lebih imut. Dia ingin kembali menghabiskan waktunya dengan benar dan lebih banyak untuk putrinya. Hantu itu sangat sedih karena telah membuat putrinya hidup menderita. Penyesalannya pun benar-benar sangat mendalam. Namun sesaat kemudian Aira nampak berlari dan memeluk akrobatik dengan penuh kelembutan. Layaknya pelukan hangat dari sang anak untuk sang ibu yang sangat dicintai. Aira pun nampak menangis dan memanggil akrobat dengan sebutan ibu. Aira juga berkata bahwa dia sangat mencintai sosok yang dipeluknya itu. Gadis itu pun merasa menjadi sosok yang paling bahagia di dunia ini. Tentu saja hantu akrobatik juga ikut menangis dan setelahnya dia menghilang bak butiran debu yang berterbangan di terpa angin. Aira pun berjanji untuk tidak pernah melupakan sosok yang begitu penting tersebut di dalam kehidupannya. Di hari berikutnya, semuanya terlihat makan siang bersama di rumah Seiko. Di tengah kegiatan makan bersama itu, Momo meminta maaf pada Aira karena sebelumnya telah menimpuk kepala gadis berambut pink itu dengan sebuah baskom. Di sini Momo menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk berbaikan dengan Aira, tapi dia juga tidak mau bermusuhan dengan gadis itu. Aira pun menjawab bahwa dia tidak akan memusuhi Momo hanya karena masalah baskom. Dia hanya harus bertindak untuk menghentikan Momo karena meyakini bahwa Momo adalah iblis yang jahat. Ditambah lagi dia juga mengetahui kalau Okarun bisa berubah menjadi sosok seperti iblis.
Jelas saja Momo kesal dan bingung dengan pernyataan Aira yang begitu konyol. Apalagi sebelumnya Aira benar-benar sudah membuatnya kerepotan. Pertengkaran pun tidak bisa dihindari. Mereka lantas beradu mulut dan saling mengejek satu sama lain. Sebelum pulang ke rumahnya, Aira memberikan sebuah pertanyaan penting pada Okarun. Meskipun Okarun adalah iblis, tapi dia telah menolong dan menyelamatkan Aira berulang kali. Aira pun bertanya mengapa Okarun melakukan hal tersebut. Okarun lantas menjawab bahwa dia tidak memiliki alasan khusus untuk menolong sesama. Intinya kalau ada orang yang kesusahan, sudah sepatutnya orang tersebut harus ditolong. Jawaban itu membuat Aira begitu tersentak. Dia pun menilai kalau Okarun masih memiliki hati manusia yang baik. Oleh karena itulah Aira berjanji untuk membebaskan Okarun dari cengkraman iblis Momo Ayase. Setelahnya gadis itu langsung pergi begitu saja. Jelas saja Momo dan Okarun sangat bingung. Apalagi jelas-jelas telah terjadi kesalahpahaman yang sangat luar biasa. Setelah kepulangan Aira, Nenek Turbo nampak bersiap untuk mengembalikan telur burung Okarun di tempat yang seharusnya. Semuanya pun bersiap di posisi masing-masing. Walau Okarun menilai kalau proses pengembalian telurnya sangat tidak wajar, tapi si Turbo dan yang lainnya benar-benar tidak peduli. Anehnya, pengembalian telur berselaput emas itu pun dihiasi dengan kegiatan layaknya olahraga baseball yang cukup populer. Nenek Turbo melemparkan telur emas dengan kencang, sementara Seiko sudah bersiap dengan tongkat baseballnya. Tapi sayangnya Seiko tidak berhasil memukul telur tersebut. Dan tentu saja telur emas itu melesat tepat di selangkangan Okarun. Jelas saja Okarun berteriak histeris dan terjungkal berulang kali setelah menerima serangan kuat yang tidak wajar itu. Namun demikian dia sangat lega karena satu telur burungnya telah kembali. Tapi masalah masih belum selesai, karena sejatinya satu telur burung Okarun masih belum ditemukan. Lebih parahnya lagi, tidak ada satu petunjuk pun yang mengarah pada benda sepenting itu. Untuk mendapatkan informasi tambahan, Momo pun meminta Okarun untuk mengecek forum-forum okultisme di internet. Sayangnya Okarun tidak bisa karena dia tidak memiliki laptop. Okarun lantas berkata bahwa dia meminta maaf tidak bisa menemani Momo makan siang di atap sekolah karena harus menulis beberapa laporan. Dia juga menolak ajakan Momo pergi ke warnet untuk sekedar mencari informasi. Ketika waktu istirahat tiba, Momo nampak curhat pada Miko dan Muko kalau seperti ada yang aneh dengan si Okarun. Okarun kelihatan sekali bahwa dia tengah menyembunyikan sesuatu. Walau Miko menduga kalau Okarun menyukai gadis lain, tapi Momo cukup yakin kalau Okarun tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Momo pun pamitan pergi ke kantin untuk membeli minuman. Walau dia masih nampak gelisah memikirkan apa sebenarnya yang disembunyikan Okarun darinya. Gadis itu bahkan berniat mengintip ke kelasnya Okarun, walau niat itu diurungkannya karena khawatir mengganggu Okarun yang sibuk menulis laporan. Saat melewati sebuah koridor, tanpa disangka Momo menemukan Okarun yang terlihat hendak mencium Aira. Jelas saja gadis itu benar-benar sangat kaget dan menjatuhkan kotak minumannya. Oke, saat ini kita beralih pada sisi Okarun, di mana pemuda itu terlihat tengah sibuk melatih fisiknya. Okarun sangat sadar bahwa nanti pasti akan muncul musuh yang berbahaya dalam upaya mencari telur burungnya. Oleh sebab itu dia harus berlatih serius agar menjadi lebih kuat. Seiko sudah memberikan latihan khusus pada Okarun, di mana pemuda itu harus melakukan push up, sit up, back up, dan squat sebanyak 100 repetisi dalam 5 set. Okarun sendiri tidak masalah dan berlatih dengan penuh kesadaran. Semua ini dilakukannya demi melindungi Momo. Tapi latihannya harus terjeda karena Aira datang dengan tiba-tiba. Aira menyadari kalau Okarun adalah iblis sementara dia manusia. Gadis itu pun merasa kalau berteman dengan Okarun adalah hal yang sangat terlarang. Walau Okarun berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah iblis, tapi Aira sepertinya tidak mendengarkan. Sambil menahan malu, Aira mendekati Okarun dan berusaha menciumnya. Jelas saja Okarun berontak dan mendorong tubuh Aira agar menjauh.
Dia pun bertanya mengapa tiba-tiba Aira melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu. Aira sendiri nampak bingung mengapa Okarun menolaknya. Padahal dia telah membaca literasi bahwa jika menyatakan cinta harus dengan berciuman. Okarun menegaskan bahwa Aira telah salah dalam membaca buku-buku literasi. Dia juga merasa aneh. Padahal Aira adalah gadis yang populer, tapi mengapa begitu cupu dalam masalah percintaan? Keduanya pun saling beradu argumentasi. Okarun berusaha mengingatkan Aira bahwa gadis populer tidak boleh melakukan hal serendah ini. Sementara si Aira masih tidak terima jika dibilang Cooper. Baru pertama kali ini Aira merasakan rasa cinta luar biasa dan dia ingin sekali menembak Okarun. Di dalam perseteruan ini, kaki Aira tidak sengaja menjegal Okarun dan keduanya pun terjatuh ke tanah. Saat itulah scene ini nyambung dengan pandangan Momo yang sebelumnya melihat kesalahpahaman ini. Jelas saja Momo sangat geram dan langsung pergi begitu saja. Okarun pun menyusul Momo dan berusaha menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Namun Momo sudah sangat kesal dan dia terus menyindir Okarun karena sudah membohonginya. Jadi apapun alasannya, Momo sudah tidak mau mendengarkan alibi Okarun. Gadis itu pun berlalu meninggalkan Okarun yang sudah kehabisan kata-kata. Di dalam kelasnya, Okarun cukup sadar bahwa memang tidak seharusnya dia membohongi Momo. Awalnya dia berpikir bahwa menjadi lebih kuat tanpa ada yang mengetahui itu sangat keren. Namun jika berbohong itu adalah sebuah kesalahan. Sambil melatih tubuhnya, dia berjanji untuk menjadi lebih kuat tanpa alasan apapun lagi. Anehnya, saat itu Okarun merasakan adanya gelombang air di bawah kakinya. Dan lebih parahnya lagi, semua teman-teman sekelasnya tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Di tengah kebingungannya, dia mendengar cerita Aira dan segera mendatangi gadis tersebut. Aira sendiri tidak mengerti mengapa semua orang menghilang. Dia pun menduga kalau suasana yang begitu gelap ini adalah ulah Momo Ayase. Okarun lantas mendatangi kelas Momo, tapi dia tidak menemukan Momo karena gadis tersebut berada di ruangan lain. Shin pun berpindah pada Momo yang nampak begitu kebingungan terjebak sendirian di tengah lorong. Dia pun segera bersembunyi setelah menyadari bahwa ada sesosok makhluk tidak dikenal yang muncul di ujung koridor. Dan benar saja, saat itu muncul dinosaurus mengerikan yang tengah mencari mangsa. Makhluk itu pun mendekati Momo setelah merasakan getaran gelombang air dari kaki gadis tersebut. Hal ini jelas membuat Momo sangat ketakutan. Reptil yang disebut Nessie ini pun menyerap sejumlah besar air di mulutnya. Setelah itu dia menyemburkan nafas laser hijau yang mampu memporak-porandakan sebagian besar bangunan di sekitarnya. Momo pun begitu tegang. Tapi dia lebih bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Okarun saat ini. Suara ledakan nafas Nessie pun terdengar oleh Momo dan Aira. Walau masih kebingungan, Okarun nampak bercerita pada Aira bahwa dia pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, tepatnya di rumah Seiko. Situasi pun kembali normal seperti sedia kala setelah Okarun dan Momo berhasil mengalahkan alien. Aira pun jadi bingung setelah mendengarkan cerita tentang alien. Di sini Okarun menjelaskan bahwa alien itu nyata adanya dan mereka jauh lebih jahat daripada hantu. Setelah bercerita singkat, Okarun dan Aira dibuat kaget setelah melihat sosok kepiting petinju yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kepiting itu pun melesat cepat dan meninju Aira. Untungnya Okarun segera berubah dan menyelamatkan gadis tersebut. Dengan malas Okarun meminta Aira pergi karena tidak mungkin baginya bertarung sambil melindungi orang lain. Tapi setelahnya Okarun langsung tersungkur ke lantai dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Ternyata hal ini adalah ulah dari 3 alien Serpo. Okarun pun tidak berdaya dan langsung kembali ke wujud aslinya. Di sini Aira berusaha membantu Okarun untuk menghentikan para alien. Tapi Okarun justru memintanya kabur karena yang diincar alien Serpo sebenarnya adalah wanita. Seekor alien pun menghempaskan Aira dengan kekuatan psikisnya hingga membuat gadis tersebut pingsan di tempat.
Sebenarnya para alien begitu heran mengapa Aira bisa berada di ruangan hampa ini. Padahal seharusnya hanya orang dengan kemampuan spiritual tinggi yang bisa mengaksesnya. Si alien kembali berkata bahwa mereka mendatangi tempat ini untuk mengambil kembali burungnya Okarun. Mereka menyadari kalau burungnya Okarun sangat hebat dan bisa melampaui kemampuan teknologi alien serbo. Oleh karena itulah mereka ingin menguasai kemampuan tersebut dengan membedah tubuh Okarun. Walau Okarun telah menjelaskan bahwa kemampuannya itu adalah kutukan dan bukan kekuatan aslinya, tapi para alien benar-benar tidak peduli. Pemuda itu pun sangat kesal karena tidak bisa berubah dan melakukan perlawanan. Kondisi saat ini sama persis seperti saat kutukannya ditahan oleh kekuatan Esper Momo Ayase. Ketika para alien mengangkat Okarun dan hendak mengulitinya, saat itu juga seuntai rambut melilit leher dan menghempaskan para alien serpo. Ternyata rambut tersebut milik Aira, di mana dia telah dirasuki oleh kekuatan kutukan hantu akrobatik rambut mulus. Dalam sekali serangan, Aira berhasil mengalahkan dua alien serpo dengan begitu mudah. Tapi di sini dia agak bingung mengapa dia mendapatkan kutukan kekuatan akrobatik. Alien yang tersisa pun baru menyadari kalau Aira memiliki kekuatan supranatural. Jadi itu adalah alasan yang cukup masuk akal mengapa Aira bisa memasuki zona hampa ini. Ketika Aira bertarung dengan kepiting petinju atau si Pinewini, Okarun berusaha menghindar sembari mencari pakaian untuk menutupi tubuhnya. Aira mampu mengimbangi kecepatan Pini, dan dia segera melesat untuk menghabisi alien serpo terakhir. Namun Aira terpental hebat setelah menerima gelombang kejutan dari alien tersebut. Si alien juga tidak peduli jika serangannya itu mengenai si Pinewini. Baginya, keberadaan Pinewini sangat biasa dan mudah digantikan oleh siapa saja. Aira dan Pini masih terus bertarung. Demikian juga dengan Okarun yang masih berupaya untuk mencari baju di dalam kelas. Sayangnya pemuda itu harus terpental parah setelah Pinewini melesatkan pukulan kerasnya. Walau berhasil melesatkan satu tendangan pada Pini, namun Aira tidak berkutik setelah menerima serangan gelombang gravitasi alien serpo. Para alien yang sebelumnya dikalahkan kini bangkit kembali. Mereka pun mengakui kalau si Aira lumayan kuat. Mereka juga mengubah rencana untuk mengambil paksa kekuatan Aira demi terjadinya sebuah evolusi. Aira pun tidak berkutik setelah menerima pukulan super kuat dari Pinewini. Saat para alien hendak mengeksekusi Aira, detik itu juga Okarun meledakkan kekuatannya. Dia pun mendekati Aira dan berubah dengan kekuatan kutukannya. Sayangnya dia tidak berkutik setelah kembali menerima gelombang gravitasi alien serpo yang sangat menyusahkan. Parahnya, kekuatan kutukan Okarun dan Aira lenyap seketika di tengah serangan gelombang gravitasi. Kekuatan psikis tersebut benar-benar sulit untuk dilawan. Di dalam zona gravitasi itu, jangankan berubah, berdiri saja sudah pasti tidak bisa. Pun demikian, teknik tersebut memiliki kekurangan, di mana para alien serpo tidak bisa memasuki area itu untuk menyerang. Oleh sebab itu, Pinewinilah yang akan turun tangan untuk melakukan serangan. Detik itu juga Pini memukuli kepala Okarun tanpa belas kasihan. Tapi Okarun tidak mau menyerah. Dia lantas menghentikan pukulan itu dan menyundul Pinewini hingga menabrak tembok. Jelas saja para alien kebingungan mengapa Okarun bisa lepas dari zona gravitasi. Disinilah salah satu alien baru sadar bahwa ada sebuah power yang menahan kekuatan gravitasi. Ternyata yang menahan kekuatan para alien tersebut adalah Momo. Momo nampak begitu kesal karena sedari tadi nyatanya si Okarun telah bersama Aira. Tapi dia lebih kesal karena tidak bisa melupakan wajah para alien serpo yang sebelumnya pernah menyakitinya. Para alien pun agak bingung mengapa Neshi tidak menahan Momo di tempat lain. Ketika Okarun dan Aira hendak menyerang, anehnya tiba-tiba saja Momo langsung terjungkal. Bukan karena serangan, ternyata Momo terjungkal karena Aira berkata mengenai hal yang berkaitan dengan nama Takakuraken. Hal ini pun membuat Okarun dan Aira kembali menerima serangan gravitasi.
Seekor alien pun berusaha membangunkan Piniwini untuk kembali menyerang. Tapi Pini sudah mencapai batasnya dan tidak sanggup bangkit kembali. Disinilah si alien memberikan suntikan kekuatan tepat di kepala Pini hingga mengubahnya menjadi sosok makhluk baru, yaitu udang sentadu atau udang mantis. Pini mantis pun melesatkan serangan tidak terlihat yang membuat Okarun dan Aira terhempas parah. Tapi serangan itu terhenti karena Momo telah bangkit kembali. Kekuatan Momo begitu hebat hingga mampu mendorong balik kekuatan psikis para alien Serpo. Tapi masalah baru kembali muncul, di mana Nessie datang dan menjungkir balikkan seluruh air di dalam ruangan. Tentu saja Momo memerintahkan Okarun dan Aira untuk segera kabur, apalagi dia sudah mengetahui kalau kekuatan Nessie sangatlah berbahaya. Okarun dan Aira begitu kaget setelah melihat Nessie membelah seekor alien Serpo dengan begitu brutal. Kondisi pun jadi semakin parah karena Aira terlempar kuat setelah menerima pukulan Pini. Ternyata kekuatan baru Pini akan semakin mengerikan jika dia menyerang dari dalam air. Untungnya udang itu tidak bisa bertahan lama-lama di dalam air karena dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Setelah mengetahui kelemahan itu, sayangnya Okarun tidak bisa berlari di dalam air dengan kekuatan kutukannya. Momo dan Okarun pun harus kabur dan berenang secepat kilat menghindari serangan Pini. Mereka benar-benar harus memutar otak untuk melakukan serangan, sekaligus menyelamatkan Aira yang masih tenggelam dan tidak sadarkan diri. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Okarun dan Momo, di mana Momo masih saja mengungkit tentang kedekatan Okarun dan Aira. Dengan serius Okarun memohon agar Momo mendengarkan penjelasannya. Bagaimanapun juga Okarun tidak ingin Momo salah paham tentangnya. Di tengah perdebatan itu, Momo mendapatkan ide untuk bergerak bersama Okarun melalui perantara kekuatan espernya. Momo bisa menggerakkan seluruh tubuh Okarun dengan menggenggam dan memberikan dorongan kuat melalui kekuatan espernya. Sambil menghindari serangan Pini, Momo dan Okarun melesat ke atas dan segera menyelamatkan Aira. Momo juga berhasil membangunkan Aira yang sebelumnya masih tidak sadar karena terlalu banyak menelan air. Sementara itu, Piniwini begitu kaget melihat seekor alien Serpo tewas secara mengenaskan. Alien Serpo terakhir pun berusaha melarikan diri dari amukan Nessie. Melihat kondisi yang sangat tidak menguntungkan ini, si alien pun memutuskan untuk bergabung dengan Nessie dan si Piniwini. Sementara itu, Momo meminta Aira untuk membuka bajunya dikarenakan sulitnya bergerak di dalam air. Mereka pun berupaya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan para musuh. Ketika memasuki air, sosok gabungan alien Serpo, Nessie, dan Piniwini langsung menyembur Momo dan yang lainnya dengan nafas lasernya. Untungnya mereka berhasil selamat karena serangan monster Serpo Daverdemon Nessie memiliki jeda serangan. Monster besar itu pun kembali menyerap air melalui lehernya. Dan disinilah Momo dan yang lainnya sadar bahwa mereka harus menghancurkan leher monster tersebut. Aira melepaskan diri dan membelit leher Daverdemon dengan rambut panjangnya. Saat Aira mencoba menyerang, dia pun dihentikan oleh tangan udang mantis yang sangat kuat. Gadis itu pun terhempas parah dan hampir KO oleh semburan Daverdemon. Untungnya Momo dan Okarun segera melesat dan menyelamatkannya. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan, di mana segala serangan nampak tidak berguna di hadapan Daverdemon. Momo, Okarun, dan Aira pun harus terhempas hebat karena pukulan mantis yang begitu mengerikan. Di sini Daverdemon berusaha menghabisi Momo duluan karena gadis tersebut adalah musuh yang paling berbahaya. Walau kehabisan semburan lasernya, tapi masih banyak cara untuk menghancurkan Momo. Ketika Daverdemon hendak memukul Momo dengan kekuatan udang mantisnya, detik itu juga Momo melepaskan kekuatan espernya untuk menghindari pukulan kuat si Daverdemon. Di sini pukulan mantis saling bertabrakan hingga membuat tangan kuat Daverdemon tersebut hancur berantakan. Tapi monster itu tidak mau menyerah, dan dia berusaha menenggelamkan Momo jauh ke dalam air. Tapi Aira tidak tinggal diam dan segera menjerat leher Daverdemon dengan begitu kuat. Sementara itu Okarun telah bersiap menyerang dengan kekuatan kutukannya.
Dia pun menggunakan mode seriusnya dan menerjang tubuh Dapper Demon sekaligus berusaha menyelamatkan Momo. Akibat serangan fatal ini, tubuh Dapper Demon langsung hancur dan tercerai-berai tidak bersisa. Pada akhirnya Momo, Okarun, dan Aira berhasil mengalahkan musuh yang sangat merepotkan tersebut. Bersamaan dengan itu, mereka bertiga pun berhasil kembali ke dunia nyata. Tapi justru disinilah masalah baru kembali menimpa mereka, di mana semua siswa sekolah melihat dengan sangat jelas bahwa Momo dan Okarun telah melakukan hal yang begitu buruk. Jelas saja keduanya sangat kaget dan malu setengah mati. Demikian juga dengan Aira yang tertangkap basah tanpa mengenakan seragam sekolahnya. Pasca insiden memalukan sebelumnya, Okarun, Momo, dan Aira nampak diinterogasi di dalam ruangan BK. Mereka pun ditanyai dengan serius oleh perawat sekolah yang bernama Jo Sensei. Jo begitu khawatir dan mengira bahwa Okarun, Momo, serta Aira mengalami pembulian di sekolah ini. Jo menegaskan bahwa dia berada di pihak para siswa yang dirundung. Jadi dia meminta pada semuanya agar tidak ada yang ditutup-tutupi di sini. Bagaimanapun juga dia tidak akan pernah mengampuni tindakan pembulian di sekolah. Tapi Okarun dan kawan-kawan tidak merasa terbuli, dan mereka berterima kasih atas segala perhatian Jo. Dikarenakan ada telepon di ruangan guru, Jo pun berpamitan dan meninggalkan Okarun, Momo, dan Aira untuk menjawab panggilan tersebut. Setelah Jo berlalu, Momo dan Aira benar-benar sangat depresi mengingat insiden super memalukan yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Momo sangat kesal dengan para alien yang bertindak sangat barbar dan keras kepala. Dengan tenang, Okarun mengungkapkan bahwa sebenarnya dialah yang saat itu diincar oleh para alien. Alien Serpo tersebut jelas sangat menginginkan kekuatan spiritual Nenek Turbo. Okarun juga mengkhawatirkan Aira, karena gadis tersebut saat ini bisa menggunakan kekuatan spiritual Akromulus. Pemuda itu pun berpikir bahwa semua manusia yang memiliki kekuatan spiritual akan menjadi target para alien. Tapi di sini Momo merasa aneh. Menurutnya, jika alien menginginkan kekuatan spiritual, harusnya mereka bisa lebih mudah jika langsung menyerang siluman atau hantu. Disinilah Okarun tersentak dan mulai berpikir bahwa walau para alien memiliki sains dan teknologi yang begitu maju, tapi ada perdebatan mengapa mereka tidak bisa menyerang bumi. Dengan serius dia menjelaskan bahwa kemungkinan besar dunia ini dilindungi oleh para siluman dan hantu itu sendiri. Tidak hanya di Jepang, legenda tentang makhluk halus telah tersebar di seluruh dunia. Itu berarti bahwa siluman memang melindungi bumi dari invasi alien. Sadar tidak bisa menyerang bumi begitu saja, para alien nyatanya menyerang dan meneliti manusia-manusia istimewa dengan kekuatan spiritual. Tentu saja semua itu bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan menang melawan para siluman. Sambil menggebu-gebu, Okarun malah menduga kalau satu telur burungnya yang hilang telah diambil oleh alien. Tapi Momo dan Aira nampak tidak peduli. Sepertinya mereka berdua benar-benar masih trauma dengan kejadian memalukan sebelumnya. Aira pun berencana menyalahkan Momo karena faktanya memang demikian. Tapi di sini Momo sudah malas dan capek. Jadi dia akan membiarkan Aira melakukan sesukanya. Aira pun didatangi dua temannya, dan kedua temannya itu langsung menjauhkan Aira dari Momo Ayase. Momo pun sudah tidak peduli dan tidak mau memberikan klarifikasi. Dia juga pasrah saja jika dianggap sebagai penjahat. Namun yang lebih penting dari itu semua, Momo meminta Okarun untuk menjelaskan secara detail tentang apa yang sebenarnya telah terjadi antara Okarun dan Aira. Okarun pun menjelaskan apa yang terjadi antara dia dan Aira. Okarun juga menyampaikan bahwa sebenarnya dia tengah melatih fisiknya sesuai arahan Seiko. Pemuda itu ingin sekali menjadi lebih kuat tanpa diketahui oleh siapapun. Lebih dari itu, dia hanya ingin Momo menganggapnya keren. Pengakuan Okarun benar-benar membuat Momo sangat terkejut. Tapi dia malah usil dan menggoda Okarun. Jelas saja Okarun berusaha menguatkan diri dan tidak terpancing. Tanpa disangka Miko dan Muko muncul hingga membuat Momo dan Okarun begitu kaget. Miko dan Muko sungguh tidak mengerti mengapa Momo menghilang begitu saja di tengah pelajaran.
Mereka pun begitu kaget dengan rumor buruk yang beredar mengenai Momo dan Okarun. Di sini keduanya memberikan analisis permasalahan, walau hipotesa mereka benar-benar sangat ngawur. Di sisi lain, Aira nampak disidang oleh teman-teman sekelasnya. Semuanya pun nampak serius menanggapi permasalahan Aira. Pun demikian, semuanya akan melakukan apa saja demi membantu Aira. Tentu saja Aira sangat senang, tapi saat ini dia tidak ingin terlalu membahas masalah ini. Dia malah akan senang jika semua teman-temannya itu membiarkannya sendiri dulu. Walau Aira ingin membuat kejadian ini hilang seperti debu yang tertiup angin, namun dia malah jadi tidak tenang ketika semua teman sekelasnya menyalahkan Momo. Ketika kondisi sudah semakin panas, Aira pun mengungkapkan bahwa dialah yang menyebarkan gosip miring tentang Momo Ayase. Pernyataan itu pun membuat seisi ruangan kelas tiba-tiba hening. Aira lantas mengakui semua kesalahannya, dan dia meminta pada semua teman-temannya untuk tidak merendahkan Momo lagi. Gadis cantik itu pun berlalu, dan meninggalkan semua temannya yang masih nampak tidak percaya. Aira pun duduk termenung sendirian di taman sekolah. Dia begitu lesu karena menyadari kalau ketenarannya sudah hancur. Di tengah keterpurukannya, Aira jadi kaget karena Momo mendatanginya. Momo pun ngobrol santai, sementara Aira begitu tantrum dan meminta Momo untuk menjauhinya saja. Tanpa disangka, keduanya malah ditetangi oleh si Piniwini. Dalam keadaan yang sangat lemah, Pini berkata bahwa dia harus mengumpulkan uang demi keluarganya. Aira pun segera berubah wujud sementara Momo telah bersiap untuk bertarung. Tapi anehnya si Pini langsung ambruk begitu saja. Alien itu pun menangis dan mengingat tentang anak sematawayangnya yang bernama Chikuitita. Ketika sadar, dia menemukan dirinya telah berada di rumahnya Seiko. Seluruh badannya diperban dan nyatanya dia mendapatkan pertolongan medis. Alien itu agak bingung melihat Momo dan yang lainnya nampak bersiaga. Dia juga mendapatkan makanan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Momo. Walau awalnya semua orang begitu waspada, tapi Piniwini malah tertunduk dan menangis. Pini sungguh tidak menyangka sudah diobati, dan ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan perlakuan yang begitu baik. Sambil memakan hidangan di depannya, Pini pun berjanji untuk tidak menyakiti semua orang di tempat ini. Setelah menyantap hidangannya, Pini pun mulai mengungkapkan bahwa putranya tengah sakit. Chikuitita mengalami pendarahan yang terus keluar melalui anus dan cairan urinnya. Jika tidak diberikan darah baru setiap hari, Chikuitita dipastikan akan meninggal dunia. Pini lantas berkata bahwa istrinya telah meninggal karena penyakit yang sama. Untuk mengobati penyakit ini, Pini membutuhkan uang yang sangat banyak. Dia pun bercerita bahwa planetnya mengalami zona konflik berkepanjangan dan semuanya tidak memiliki sumber penghasilan. Oleh karena itulah ras Pini harus mencari uang asing dari dunia lain. Semuanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai bodyguard karena memiliki fisik yang sangat kuat. Tapi faktanya Pini lebih lemah dari alien kebanyakan, dan hal ini membuatnya tidak memiliki pekerjaan yang cocok. Dia pun mendapatkan pekerjaan ilegal dan lebih berbahaya daripada biasanya. Akibat kelemahannya ini, Pini pun harus kehilangan istrinya. Anaknya pun harus menjalani masa-masa yang begitu sulit. Alien itu pun menangis setelah menyadari kalau dia sangatlah lemah. Merasa prihatin dengan permasalahan yang dialami Pini, Okarun pun bertanya apa yang bisa dilakukannya untuk membantu meringankan permasalahan alien tersebut. Dia juga akan berusaha untuk menemukan telur burungnya yang endingnya bisa membantu menyelesaikan masalah Pini. Walau mendapatkan banyak sanggahan dari Momo, namun Okarun tidak peduli dan akan berusaha membantu Pini semaksimal mungkin. Di sini Aira menegaskan kalau dia juga akan membantu Okarun. Mendengar hal ini membuat Pini kembali meneteskan air matanya. Bagaimanapun juga, alien itu merasa bahwa perlakuan baik yang diterimanya ini sudah lebih dari cukup. Dia pun kembali berjanji untuk tidak lagi menyakiti para manusia. Pini lantas bangkit dan hendak kembali ke tempat asalnya. Namun sebelum itu Seiko langsung menghentikannya.
Wanita itu pun mengetahui bahwa cairan putih si Piniwini merupakan darah. Dia lantas berkata bahwa darah yang keluar dari perban di tubuhnya Pini memiliki aroma yang begitu khas di hidungnya. Sesaat kemudian Seiko nampak menyiapkan segelas susu dan meminta Pini untuk segera meminumnya. Disinilah terjadi keajaiban, di mana susu sapi memiliki komposisi yang sama persis dengan darah si Piniwini. Seiko menjelaskan bahwa bau yang muncul di balik perban Pini layaknya kain bekas lap susu sapi. Dia pun tidak heran kalau darah Piniwini tidak lain adalah susu sapi itu sendiri. Seiko lantas melanjutkan kalau dia akan mengontak temannya untuk memberikan seekor sapi perah untuk Pini. Jelas saja Pini langsung menangis sekencang mungkin karena kebaikan Seiko tersebut. Malam itu juga seekor sapi nampak diangkut ke dalam pesawat UFO milik Piniwini. Alien itu sangat berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan Seiko dan yang lainnya. Sampai kapanpun juga, Pini tidak akan pernah melupakan kebaikan semuanya. Jika suatu hari nanti terjadi sesuatu hal, Piniwini pasti akan berpihak pada Momo dan yang lainnya. Sesaat kemudian pesawat Pini pun terlihat melesat ke angkasa dan hilang begitu saja bersama pekatnya langit malam. Masih di malam hari itu juga, Momo terlihat bersitegang dengan neneknya sendiri. Seiko lantas meminta Momo untuk membukakan pintu depan karena ada tamu yang bertandang ke rumah ini. Disinilah Momo sangat kaget ternyata yang bertamu ke rumah neneknya itu adalah Jin Enjoji alias Jiji. Seiko pun telah mengetahui maksud kedatangan Jiji melalui ibu pemuda itu. Seiko juga menjelaskan pada Okarun bahwa Jiji adalah teman semasa kecil Momo dan juga cinta pertama gadis tersebut. Fakta ini pun membuat Okarun sangat kaget dan jantungnya berdegup kencang. Setelah mendapatkan info dari Seiko bahwa Jiji merupakan teman semasa kecil serta cinta pertamanya Momo, Okarun pun agak tidak percaya. Pemuda itu pun melihat kalau Jiji adalah sosok lelaki keren yang jago berolahraga. Selain itu kelihatannya Jiji adalah pemuda yang baik hati dan sopan. Dengan semua kelebihan itu, sudah tidak mengherankan jika Momo menyukai pemuda tersebut. Tapi semua penilaian positif itu langsung ambiar setelah Jiji menunjukkan sikap aslinya. Pemuda itu dengan terang-terangan memuji dan merayu Momo di hadapan semua orang. Jelas saja Momo begitu lesu dan menganggap kalau si Jiji sangat menyebalkan. Tapi anehnya Jiji terlihat cuek saja dan malah semakin bersemangat. Pemuda itu bahkan tidak sungkan memuji kecantikan Seiko, yang tentu saja membuat wanita itu begitu senang. Momo sendiri tidak mengerti mengapa Seiko mengizinkan Jiji memasuki rumah. Dan disinilah Momo sangat kaget kalau ternyata mulai malam ini Jiji akan tinggal bersama di dalam rumah ini. Walau Momo sangat menolak keputusan ini, sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah keputusan Seiko. Okarun agaknya juga kaget, namun Aira mengira kalau Momo tengah merencanakan sesuatu hal yang buruk untuk melawannya. Jelas saja Aira langsung melabrak dan menantang Momo untuk pertarungan final. Gadis itu pun langsung berlari pulang setelah menyatakan perlawanannya. Jelas saja Momo sangat bingung dan kesal mengapa banyak sekali masalah aneh yang bermunculan belakangan ini. Sedetik kemudian Okarun berpamitan pulang pada Momo walau dia terlihat begitu lesu dan sangat tidak bersemangat. Walau Momo memintanya untuk bertemu kembali besok di sekolah, tapi entah mengapa Okarun merasakan kegelisahan dan rasa sakit yang begitu luar biasa di dalam dadanya. Ketika waktu makan malam tiba, Momo nampak masih tidak terima mengapa Jiji harus tinggal di rumah ini. Dia pun meminta penjelasan secara detail mengapa Seiko mengizinkan Jiji tinggal di sini. Seiko pun menjawab bahwa kedua orang tua Jiji masuk rumah sakit, tapi Momo tidak bisa menerima penjelasan sesimpel itu. Menurutnya Jiji harusnya bisa saja tinggal di rumah saudaranya saja. Seiko pun berkelit bahwa sebagai manusia sudah sewajarnya saling membantu dan tolong-menolong. Parahnya, Jiji pandai sekali memuji dan merayu. Jelas saja Seiko begitu senang dan langsung memberikan Jiji banyak sekali makanan enak. Fakta ini pun membuat Momo benar-benar menyerah dan menghela nafas panjang.
Momo dan Jiji lantas mencuci dan membersihkan peralatan makan berdua. Di sini Momo masih merasa aneh saja, padahal saat masih SD dia tidak pernah merasa begitu akrab dengan Jiji. Tanpa disangka Jiji meminta maaf karena dulu dia pernah mengolok-olok keluarga Momo. Walau sudah sangat terlambat, tapi Jiji benar-benar sangat menyesali tindakan bodohnya waktu itu. Jiji lantas berkata bahwa kini dia bisa melihat penampakan hantu. Jelas saja Momo agak terkejut. Gadis itu bahkan mengira kalau Jiji telah mengambil telur burungnya Okarun. Tapi Jiji benar-benar tidak mengetahui masalah kintamannya Okarun, dan Momo langsung meminta pemuda tersebut untuk melupakan pembicaraan barusan. Jiji pun bercerita bahwa dia pindah rumah di pedalaman pegunungan ketika menginjak bangku SMP. Dia lantas menunjukkan foto situasi rumahnya pada Momo melalui ponsel pintarnya. Pada dasarnya Jiji begitu senang karena dia menyukai tempat yang banyak pemandangan alamnya. Rumah barunya juga terlihat begitu besar dan sangat bagus. Pada awalnya Jiji sangat bersemangat tinggal di dalam rumah itu. Tapi secara perlahan dia mulai merasakan adanya suatu kejanggalan dan keanehan. Jiji sungguh tidak bisa menjelaskan keanehan yang terjadi di rumahnya itu. Pokoknya semua hal yang ada di sana terasa begitu berbeda daripada biasanya. Sayangnya kedua orang tuanya seakan tidak peduli dan tidak mau mendengarkan penjelasan Jiji. Jadi pemuda itu hanya bisa menganggap kalau semua keanehan itu hanya perasaannya saja. Jiji lantas menjalani kehidupannya secara normal sambil mengabaikan semua kejanggalan yang ada. Tapi disinilah muncul sosok makhluk astral yang memaksa Jiji untuk mengakui keberadaannya. Hantu itu dengan sengaja telah menampakkan dirinya di hadapan Jiji. Dan sejak saat itu Jiji selalu bisa melihat sosok hantu mengerikan tersebut. Anehnya, kondisi kesehatan kedua orang tua Jiji nampak semakin memburuk pasca insiden penampakan itu. Oleh karena itulah Jiji meminta beberapa pengusir hantu terkenal untuk membereskan sosok hantu di dalam rumahnya. Tapi anehnya 3 dari 5 pengusir hantu tersebut mengakhiri hidupnya secara tiba-tiba. Jiji pun putus asa karena pengusir roh kelas elit masih tidak sanggup melakukan pembasmian. Dia lantas mendapatkan masukan dari seseorang untuk menghubungi Seiko demi menyelesaikan permasalahan ini. Momo pun mulai mengerti mengapa Jiji harus tinggal di rumah ini. Jika saja Seiko menjelaskan detail permasalahan ini sedari awal, mungkin kesalahpahaman seperti sebelumnya tidak akan terjadi. Momo pun berkata bahwa kedatangan Jiji ke tempat ini adalah pilihan yang tepat. Dia begitu yakin karena neneknya adalah sosok pengusir hantu yang hebat. Semua hantu pasti akan KO jika Seiko turun tangan secara langsung. Mendengar pernyataan itu, Seiko langsung nyeletuk dan menolak untuk melakukan pengusiran hantu. Sedari awal dia mengatakan bahwa kekuatannya hanya bisa digunakan di dalam kota Kamigoe saja. Wanita itu pun menjelaskan bahwa yang akan menyelesaikan masalahnya Jiji adalah si Momo sendiri. Tentu saja Momo sangat kaget melihat neneknya berkata begitu. Tapi di sini Seiko berkata bahwa mungkin saja telur burungnya Okarun ada di rumahnya Jiji. Bagaimana tidak? Sebelumnya Jiji tidak bisa melihat hantu dan kini tiba-tiba saja dia bisa melihatnya. Kemungkinan besar ini berkaitan erat dengan Kintama. Seiko akan menuruti semua permintaan Momo selama gadis itu mau diajak kerjasama. Dia pun meminta Momo untuk berangkat dan mengeksekusi rumah terkutuk milik Jiji. Pada keesokan harinya, Jiji memperkenalkan dirinya sebagai murid pindahan sekolah baru. Tapi parahnya dia malah sekelas dengan si Momo. Para gadis pun nampak terpesona dengan ketampanan pemuda itu. Tapi tidak sedikit juga para pemuda yang sangat membencinya. Pemuda itu pun begitu pede merayu para gadis, padahal Pak Guru di depan masih sangat sibuk menjelaskan tentang alasan kepindahannya di sekolah ini. Miko dan Muko bahkan sampai terbuai. Sementara Momo nampak begitu malu melihat kelakuan aneh teman semasa kecilnya itu. Di sisi lain, Okarun nampak begitu lesu memikirkan kejadian kemarin malam. Dia sangat penasaran apakah si Momo masih mencintai Jiji seperti saat masih SD. Bagaimana tidak, Jiji terlihat begitu akrab dan tidak memiliki batasan dengan Momo.
Jika Momo sampai berpacaran dengan Jiji, Okarun seperti merasa tersisihkan. Dia juga sempat berpikir apakah Momo masih mau berteman dengannya lagi, dan berhenti membicarakan hal tentang okultisme serta lainnya. Walau benar-benar sangat depresi, tapi Okarun berusaha bangkit dan menyemangati dirinya sendiri. Tiba-tiba dia bergegas pergi ke halaman belakang sekolah untuk berolahraga. Sambil terus melatih tubuhnya, Okarun berusaha menyingkirkan semua hal negatif yang selama ini berada di dalam otaknya. Tapi di tengah latihannya, Okarun begitu kaget melihat Momo mendatanginya. Pemuda itu sungguh tidak mengerti mengapa Momo mau makan siang di tempat seperti ini. Parahnya, si Jiji juga ikutan menyusul untuk makan siang bersama-sama. Tentu saja hal ini membuat Okarun benar-benar sangat canggung. Sebenarnya Momo sudah sangat malas ngobrol sama Jiji. Tapi entah mengapa gadis itu jadi sangat bersemangat setelah Jiji membawakannya minuman yogurt spesial. Hati Okarun pun sangat sakit melihat kembali keakraban Momo dan Jiji. Disinilah Okarun segera berlalu dan berjanji untuk tidak menemui Momo lagi. Menurutnya ini adalah jalan yang terbaik untuk hubungan mereka berdua. Namun saat itu juga Okarun begitu kaget karena melihat sebuah patung anatomikal berlari kencang menuju arahnya. Jelas saja pemuda itu berteriak histeris dan berlari sekencang-kencangnya. Momo dan Jiji yang melihat kejadian ini juga sangat tercengang. Tapi Momo langsung pasang badan dan memperingatkan patung pelari itu untuk segera berhenti. Khawatir dengan keselamatan Momo, Jiji pun segera mendorong dan menyelamatkannya. Disinilah Momo menyadari kalau selangkangan si patung bersinar dan berwarna emas. Dia pun berkata mungkin itu adalah Gintama atau telur burungnya Okarun. Pun demikian, gadis itu tetap melepaskan kekuatan espernya untuk menghentikan patung pelari yang bernama Taro tersebut. Tapi Taro tidak mau berhenti berlari hingga membuat Momo dan Jiji terhempas mengikutinya. Okarun pun juga meminta Taro untuk berhenti dan melepaskan Momo. Sadar kalau usahanya sia-sia, Okarun lantas melepaskan semua beban di tubuhnya dan berubah wujud dengan kekuatan spiritual nenek turbo. Pemuda itu pun berlari kencang untuk mengejar si Taro. Tapi hal ini justru membuat Taro semakin kesal dan berusaha berlari lebih kencang dari sebelumnya. Di sini Jiji begitu kaget melihat perubahan si Okarun. Tapi dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan itu karena adanya adegan kejar-kejaran yang begitu brutal. Taro pun sempat lolos dan menghilang dari pandangan. Namun sedetik kemudian dia terlihat dan terkejar kembali oleh Okarun. Dengan kerjasama yang kompak, Momo berhasil menghentikan pelarian Taro dengan bantuan Okarun dan Jiji. Namun demikian Taro menolak untuk menyerah dan terus bertahan agar tidak tertangkap. Dikarenakan usahanya yang begitu ngotot, tubuh Taro pun terlepas dan berhamburan kemana-mana. Tapi sedetik kemudian anggota tubuh itu kembali menyatu dan langsung meninggalkan Momo serta yang lainnya. Sayangnya, walau sudah dikejar sedemikian rupa, namun si Taro benar-benar menghilang bak di telan bumi. Momo pun berjalan pelan sambil memukul sebuah benda yang ada di tangannya. Anehnya bersamaan dengan itu suara jeritan Taro terdengar begitu jelas. Tanpa banyak berpikir, Okarun dan Jiji pun mengikuti langkah Momo hingga ke sebuah situs pengolahan sampah. Di sana mereka menemukan si Taro yang tersungkur dan tidak berdaya. Momo bisa mengetahui keberadaan Taro karena sebelumnya saat tubuh Taro tercerai-berai, Momo berhasil menangkap jantung milik patung anatomikal itu. Jadi sudah tidak mengherankan jika jantung tersebut dipukul maka Taro akan meraung kesakitan. Momo pun berkata bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk menangkap Taro atau semacamnya. Jika Taro berjanji tidak kabur lagi, maka Momo akan segera mengembalikan jantungnya. Taro pun agak ketakutan sekaligus bingung. Tapi sedetik kemudian, tiba-tiba saja muncul suara wanita dari balik puing sampah yang memanggil-manggil nama Taro. Taro pun segera bangkit dan berusaha mencari sumber suara tersebut. Walau suara wanita itu meminta Taro untuk kembali, tapi Taro tidak peduli dan terus berusaha mencari. Patung itu pun terus merangkak ke atas, dan akhirnya berhasil menemukan sosok patung anatomika lain yang dipanggil dengan nama Hana.
Taro pun mengungkapkan kalau dia melakukan semua ini karena sangat mencintai Hana. Sejak pertama kali berjumpa dengan Hana, hidup Taro yang dulunya kelabu tiba-tiba jadi berwarna. Walau dibuat di era yang berbeda, tapi Taro menunjukkan kalau hatinya tulus mencintai Hana apa adanya. Dia pun mengajak Hana melarikan diri bersama-sama. Jika tidak berhasil melakukannya, maka ini akan menjadi penyesalan terbesar Taro di dalam hidupnya. Disinilah Okarun merasa kalau kisahnya Taro dan Hana tidak ada bedanya dengan kisahnya bersama Momo. Dia lantas menegakkan badannya, dan sepertinya dia ingin mengungkapkan segala kegundahan yang selama ini tertahan di dalam hatinya. Setelah melihat pertemuan Taro dan Hana di lokasi pembuangan sampah, Okarun, Momo, dan Jiji berusaha meminta izin pada Seiko untuk menyimpan patung Hana. Patung Taro sendiri kembali ke sekolah, dan hanya akan keluar malam hari demi menemui Hana di tempat ini. Awalnya Seiko menolak permintaan aneh itu, tapi pada akhirnya dia luluh juga. Wanita itu lantas meminta agar Taro dan Hana tidak berisik hingga mengganggu tetangga. Ketika Seiko menanyakan mengenai Gintama atau telur burungnya Okarun, disinilah Momo menjelaskan bahwa sesuatu yang menempel di selangkangan Taro hanyalah aksesoris bola emas biasa saja. Seiko pun memahami hal itu, dan dia segera berlalu untuk menyiapkan makan malam. Mengingat kejadian epik tadi siang, Jiji pun memuji kehebatan kekuatan Momo. Pemuda itu sekarang menyadari alasan utama mengapa Seiko memerintahkan Momo untuk melakukan pengusiran hantu di rumahnya. Selain Momo, Jiji juga kagum dengan kekuatan spiritual Okarun. Jiji pun berandai-andai bisa memiliki kekuatan seperti itu juga. Pemuda itu dengan santainya ngobrol lepas tanpa ganjalan. Dia juga menggoda Momo hingga gadis tersebut tersipu malu. Di sini Okarun merasa tertekan melihat kedekatan Momo dan Jiji. Ketika Okarun mulai menyerah, dia pun mengingat kembali tekad Taro yang menyala-nyala dalam mengungkapkan rasa cintanya pada Hana. Saat itu juga Okarun segera menyela pembicaraan Jiji dan Momo. Pemuda itu dengan serius sudah memutuskan untuk tidak menyerah dan tidak akan mundur dalam memperebutkan hati Momo. Momo agak bingung karena Okarun tidak menjelaskan maksud pernyataannya itu secara detail. Sesaat kemudian, Seiko meminta Momo untuk melakukan banyak persiapan karena harus ke rumahnya Jiji. Kabar ini pun membuat Okarun kaget. Momo lantas menjelaskan maksud dan tujuannya bertandang ke rumah Jiji. Intinya, rumahnya Jiji telah dikutuk dan harus segera dilakukan penyucian. Okarun pun masih tidak mengerti, tapi dia langsung tenang karena Momo mengajaknya ikut serta. Okarun ingin segera menyelesaikan misi ini agar Momo bisa pulang dan tidak terlalu dekat dengan si Jiji. Tapi bukannya marah, Jiji malah terlihat bersemangat dan berterima kasih pada Okarun. Pada malam harinya, tepatnya jam 12:30 pagi, terlihat beberapa siswa masih berada di sekolah untuk bermain kokurisan. Tentu saja mereka benar-benar sangat ketakutan setelah melihat sosok patung anatomikal Taro yang berlari kencang keluar dari sekolah. Taro berlari dengan penuh semangat untuk segera menemui pujaan hatinya. Sayangnya di tengah jalan dia tertabrak truk hingga tubuhnya hancur tidak karuan. Di sisi lain, Momo dan Hana nampak menunggu kedatangan Taro. Tapi Taro masih belum juga datang hingga waktu menunjukkan jam 3:30 pagi. Walau begitu ngantuk, tapi Momo memberikan semangat serta meyakinkan Hana kalau Taro pasti akan datang. Gadis itu pun ketiduran dan membiarkan Hana menunggu sendirian. Ketika sinar mentari mulai menanjak, tanpa diduga Taro memeluk Hana dari belakang. Momo pun jadi terbangun dan memarahi Taro karena tidak segera membangunkannya. Taro lantas memohon maaf serta menjelaskan alasannya mengapa datang sangat terlambat. Sementara itu Jiji nampak insomnia atau tidak bisa tidur semalaman di dalam kamarnya. Pemuda itu benar-benar begitu tegang karena sosok Evil Eye selalu datang serta menghantuinya. Di hari berikutnya, Okarun, Momo, dan Jiji terlihat menaiki kereta cepat. Mereka pun nampak bermain dan ngobrol satu sama lain. Seperti biasanya, Okarun masih saja kaku. Sementara Momo dan Jiji terlihat begitu bebas lepas bercengkrama.
Jiji pandai sekali membuat suasana jadi hidup dan lebih menyenangkan. Dia juga bernostalgia dengan Momo mengenai cerita tentang masa kecil mereka dulu. Tentu saja Momo terbawa suasana dan bahkan semakin nyaman ngobrol tanpa batasan. Kenyataan ini pun membuat Okarun sangat tidak enak hati dan kembali merasa tersisihkan. Pemuda itu juga mulai muak dengan betapa kerdilnya pemikiran dirinya sendiri. Oleh karena itulah dia berupaya mengalihkan pikirannya ke hal yang lainnya. Namun yang terjadi setelahnya malah semakin buruk, di mana dia hanya berpikir tentang telur burungnya yang masih belum kembali. Semakin Okarun berpikir untuk mengalihkan perhatiannya, justru disitulah Momo semakin dekat dengan Jiji. Okarun pun sudah tidak kuat lagi melihat kedekatan Momo dan Jiji. Dia lantas memutuskan untuk menarik perhatian Momo dengan topik pembicaraan yang berbeda. Pemuda itu berteriak dan hendak bercerita tentang kisah Tsuchinoko. Tentu saja Momo sangat bersemangat. Okarun pun mengambil buku di tasnya dan menjelaskan kalau Tsuchinoko kemungkinan besar adalah alien. Disinilah Jiji mengingat bahwa di desanya ada legenda mengenai sosok ular besar. Bahkan ada informasi tentang kuil bersejarah berusia 200 tahun yang memuja ular tersebut. Dan ternyata kuil itu bernama Kuil Tsuchinoko. Tidak mau kalah, Okarun pun melanjutkan bahwa ada sosok alien yang menyerupai mumi kapal. Dan bahkan ada juga kuil yang menyembah makhluk mitologi tersebut. Mendengar informasi itu membuat Jiji nampak tidak percaya. Dia pun menanggapi obrolan Okarun dengan begitu serius. Pembicaraan keduanya nampak terus mengalir tanpa dibuat-buat. Di sini Okarun benar-benar bingung sendiri. Karena ini adalah pertama kalinya dia bisa berbicara bebas dengan orang lain selain Momo Ayase. Jiji pun begitu respek karena Okarun enak diajak ngobrol serta memiliki pengetahuan yang tidak biasa. Parahnya, Jiji yang begitu hebat ternyata memohon-mohon untuk menjadi teman baiknya Okarun layaknya Momo. Tentu saja hal ini membuat Okarun kikuk dan malu. Okarun sungguh tidak menyangka kalau Jiji ternyata bukan orang yang menyebalkan dan mungkin saja bisa menjadi teman akrabnya. Beberapa saat kemudian semuanya telah sampai di kota tempat tinggalnya Jiji. Momo pun sangat kaget setelah mengetahui kalau ternyata kotanya Jiji merupakan kota pemandian air panas. Semua ini tidak lepas dari pekerjaan ayah Jiji, yaitu dosen yang meneliti aktivitas gunung berapi. Walau mereka mengira semuanya berjalan normal, namun di balik itu para warga melihat kehadiran mereka dengan wajah yang aneh. Jiji nampak bersemangat, sementara Momo dan Okarun benar-benar capek karena terus menaiki anak tangga yang seakan tidak ada ujungnya. Setelah berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya mereka semua tiba di rumahnya Jiji. Momo pun tidak mengerti mengapa Jiji memiliki fisik yang begitu kuat. Gadis itu sudah ampun-ampun, sementara Okarun sedari tadi sudah terkapar dan tidak berdaya. Saat melihat dengan sekilas kondisi rumahnya Jiji, Momo pun berkata kalau dia tidak merasakan hal yang aneh pada rumah tersebut. Tentu saja Jiji tidak percaya, karena semua pengusir hantu berkata kalau rumah ini memiliki aura yang sangat gawat. Sebenarnya Okarun agak curiga dengan kondisi hutan di dekat rumahnya Jiji, namun dia berpikir positif dan mengabaikannya begitu saja. Padahal di balik lebatnya hutan itu, terlihat beberapa masyarakat yang menatap tajam dengan penuh senyuman aneh. Di dalam rumah, Momo dan yang lainnya memeriksa setiap sudut bangunan tanpa terkecuali. Sayangnya mereka tidak menemukan satupun hal yang aneh dan mencurigakan. Momo pun berpikir kalau mungkin hantunya sedang bersembunyi dan akan muncul di malam hari. Hal ini sama persis dengan kasusnya si nenek Turbo, di mana saat siang hari kekuatan rohnya melemah. Tanpa diduga Momo berniat pergi ke pemandian air panas sembari beristirahat. Gadis itu pun kabur begitu saja, meninggalkan Okarun dan Jiji yang masih tidak mengerti dengan jalan pemikirannya. Namun demikian Momo meminta Okarun tidak khawatir karena sore nanti dia pasti akan segera kembali ke rumah ini. Di dalam kolam pemandian air panas, Momo terlihat santai walau masih kepikiran tentang keadaan Okarun dan Jiji.
Jiji adalah teman cowok pertamanya Okarun. Jadi Momo berharap Okarun dan Jiji bisa lebih akrab satu sama lain. Setelah beberapa saat, Momo ingin menyudahi kegiatan berendamnya karena kepalanya mulai terasa pusing. Namun Momo tidak bisa keluar karena tiba-tiba saja muncul beberapa bapak-bapak aneh yang memasuki area pemandian terbuka itu. Para pria paruh baya itu memuji keberanian Momo yang datang sendirian ke pemandian terbuka ini. Disinilah Momo baru sadar setelah membaca informasi di dinding kalau pemandian ini adalah pemandian campur antara lelaki dan perempuan. Momo pun tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya dia ingin segera keluar dari tempat terkutuk itu, tapi tidak bisa karena dihalangi oleh para bapak-bapak aneh. Kepalanya pun terasa semakin pusing dan berat. Jika tidak segera keluar dari tempat ini, tentu saja kondisi pasti akan semakin gawat. Para pria aneh itu pun mulai mendekati Momo secara perlahan. Di sini Momo merasa yakin bisa mengalahkan semua lelaki tersebut dengan kekuatan espernya. Namun Momo kalah cepat karena salah seorang bapak segera mengangkat tangan dan menenggelamkan gadis tersebut di dalam air. Tentu saja ini sangat merepotkan dan membuat Momo benar-benar sangat terancam. Di sisi lain, Jiji mengajak Okarun bermain sepak bola untuk mengisi waktu luang. Tapi parahnya Okarun sama sekali tidak bisa bermain bola. Dia menerima bola dengan begitu kaku. Dia juga tidak bisa mengoper bola dengan sempurna. Di sini Jiji mengajari Okarun dengan sabar tanpa ada rasa kesal sedikit pun. Untungnya Momo tidak ada di tempat ini. Jika gadis itu ada, Okarun pasti akan malu setengah mati. Namun demikian Okarun tidak menyerah dan ingin memamerkan latihan bermain bolanya pada Momo. Tanpa diduga Jiji bertanya apakah Okarun menyukai Momo. Jelas saja Okarun langsung berhenti dan diam seketika. Namun sedetik kemudian Okarun menjawab bahwa Momo adalah teman pertamanya. Pemuda itu sangat segan dan menganggap Momo Ayase sangat berharga baginya. Sambil mendribel bola, Jiji memaklumi tentang pemikiran Okarun. Namun di sini Jiji mengungkapkan kalau dia juga menyukai Momo. Tentu saja Okarun tidak terima dan menyangkal pernyataan Jiji. Keduanya pun beradu sepak bola dan saling mengejek satu sama lain. Melihat kegigihan Okarun yang sangat luar biasa, membuat Jiji mengakui nyali pemuda berkacamata itu. Sambil tersenyum, Jiji mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya si Okarun, yang tentu saja ini menandakan kalau mereka berdua sudah menjadi teman. Parahnya, ternyata Jiji menarik dan mengunci lehernya Okarun dengan cukup kuat. Tentu saja Okarun berontak dan berusaha melepaskan dirinya dari kuncian tangan Jiji. Sebenarnya Jiji ingin membuat Okarun mengakui kekalahannya. Namun Okarun benar-benar ngotot dan tidak mau menyerah. Setelah beberapa saat, Okarun memohon agar Jiji melepaskan kuncian tangannya. Bukan tanpa alasan. Ternyata Okarun menyadari sesuatu hal yang aneh dari bangunan rumahnya Jiji. Di sini Jiji baru menyadari kalau ternyata Okarun tidak bercanda. Apalagi di sebelah pintu depan rumah seharusnya tidak memiliki kamar lain. Jiji lantas memasuki rumah dan meraba-raba dinding yang dimaksud oleh si Okarun. Rasa penasaran Jiji pun semakin menjadi-jadi karena dinding tersebut terasa kopong dan tidak berisi. Dia pun berencana untuk menghancurkan dinding itu untuk mengetahui isi di baliknya, serta alasan utama mengapa kedua orang tuanya sakit secara misterius. Jiji lantas mengambil palu godam dan mengayunkan benda tersebut pada dinding aneh di dekatnya. Hanya dengan sekali ayunan, tembok tersebut langsung berlubang begitu saja. Ternyata memang benar di balik tembok tersebut ada sebuah ruang rahasia. Namun yang membuat bingung, ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat kertas jimat yang sangat banyak sekali. Tentu saja hal ini membuat Okarun dan Jiji sangat tercengang, karena mereka paham betul bahwa ada rahasia misterius yang sengaja disembunyikan di dalam rumah ini.